Baka Maroe. Berkata yang mempunyai cerita adalah sebutir telur kebetulan terletak di dekat sebuah sumur yang disebut Bubung Baranie. Pada suatu waktu datang seekor ular besar mengerami telur itu. Semua wanita dan anak-anak yang selalu ambil air di sumur itu takut mendekat. Setelah cukup 21 hari telur itu diarami oleh ular, maka menetaslah. Adapun yang lahir dari telur tersebut adalah seekor anak ayam yang sangat indah bulunya. Setelah telur menetas, maka ular besar tadi menjalar telur ke sungai. Akan tetapi selalu membawakan makanan kepada anaknya tiap hari sampai cukup 40 hari. Kelihatan anak ayam itu seperti ditiup-tiup, cepat sekali menjadi besar. Apabila anak ayam tersebut bercampur sama anak ayam dan mematuknya, maka anak ayam yang dipatuk itu akan mati. Lama-kelamaan, pertumbuhan badannya semakin besar dan kuat. Sudah terkenal di kampung itu karena sudah banyak ayam yang dipatuk lalu mati. Rupanya, patuknya berbisa. Penduduk kampung Panyula berusaha untuk menangkapnya, akan tetapi sukar sekali. Sebab kalau malam berubah bentuknya menjadi ular dan siang baru berbentuk ayam. Orang-orang kampung bingung melihat perbuatan ayam berbisa tersebut. Bila mematuk ayam baik kecil maupun besar, tentu saja mati. Berita ini sampai di istana, didengar oleh raja tentang kebingungan kampung Panyula. Suatu waktu akan diadakan pesta sabung ayam di Wajo. Merupakan pesta rakyat mengadu ayam oleh orang-orang Wajo melawan ayam orang-orang Bone. Terkenal pula ayam orang Wajo yang disebut ayam sego. Besar lagi tinggi, panjang lehernya dan kuat melompat. Tawaran orang Wajo diterima oleh raja. Maka diumumkanlah ke seluruh pelosok tanah Bone hari yang telah ditetapkan akan berangkat ke Wajo menyabung ayam. Raja juga memerintahkan untuk menangkap Baka Maroe agar dibawa ke istana. Pada hari yang telah ditetapkan, berkumpullah semua penyambung membawa ayam sabungnya, kemudian berangkat menuju Wajo. Dari itu, berhimpunlah semua orang Wajo dan orang Bone di suatu tempat penyambungan. Ramailah orang berdatangan menonton. Tepat benar matahari memancarkan sinarnya di waktu pagi, pesta rakyat dimulai atas restu dari Arung Matua Wajo. Sorak-sorai yang meramaikan pesta itu berteriak menghasut ayamnya. Belum begitu lama berlangsung, ayam-ayam orang Bone sudah berguguran satu persatu. Amatlah malunya mereka dan bingung melihat keadaan itu, ditambah kala judi yang sangat menekan perasaan. Tinggal lagi seekor ayam yang masih tersisa, tempat menggantungkan harapan akan menebus malu dan kekalahannya, yaitu Baka Maroe. Sekarang tiba giliran Baka Maroe dilepas. Sekali saja mematuk lawannya, lalu mati. Berganti-ganti lawannya dan tiap kali mematuk lawannya lalu mati seperti minum racun. Belum lagi melompat menggunakan tajinya. Demikian keadaan Baka Maroe dengan mudah saja membunuh semua lawannya. Akhirnya bangkai bergelimpangan di hadapannya. Kembali orang Wajo terheran-heran bertanya dalam hatinya, ayam apa ini? Begitu berbisa patuknya. Sudah 7 hari lamanya pesta berlangsung dengan meriahnya. Kemudian mereka kembali masing-masing ke kampungnya. Adapun dalam keadaan demikian, orang Wajo berusaha mencuri Baka Maroe dan berhasil mengambilnya dari kurungannya. Keesokan harinya, orang-orang Bone akan kembali ke negerinya. Dilihatnya Baka Maroe hilang dari kurungannya. Dicarinya kian kemari, tapi tidak berhasil. Akhirnya mereka kembali dalam keadaan susah. Suatu malam,
Baka Maroe gelisah dalam kurungannya, ingin keluar dan berhasil. Kemudian berjalan ke pinggir rawa-rawa. Tiba-tiba ia melihat sepotong batang pisang sedang hanyut di sungai Cenrana. Ketika itu, ia melompat bertengger di atas potongan batang pisang itu. Kemudian hanyut bersama sampai pada muara sungai Palim. Dari tempat itu, ia melihat lagi sepotong kayu gabus sedang diombang-ambingkan ombak di pinggir laut. Segera ia melompat di atas kayu itu. Dihempas ombak, ditiup angin mengikuti arus. Tidak lama kemudian, kebetulan sekali sedang pasang naik. Sampailah ia di muara sungai Panyula pada dini hari. Melompatlah naik di pohon kayu bertengger. Disitulah ia sampai terbit matahari. Sementara itu, para nelayan dari Panyula sedang bertolak dari muara sungai akan mencari ikan di lautan. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi ayam. Salah seorang di antaranya berkata, "Rupanya sama bunyinya Baka Maroe. Lebih baik kita tangkap. Sebab kalau Baka Maroe bebas mencari makanan di kampung kita, akan habis mati ayam-ayam kita dipatuki nantinya." Dikepungnya Baka Maroe dan mereka berhasil menangkapnya, kemudian dipotong lalu dimakannya. Tulang-tulang dan bulunya ditanam di pinggir sungai. Pada suatu waktu, tersiar berita bahwa pernah kedengaran bunyi Baka Maroe di muara sungai Panyula. Berita itu sampai pada telinga raja. Maka Raja Bone memerintahkan anjingnya ke Panyula untuk mencium jejak Baka Maroe. Tidak berselang beberapa hari, datanglah seekor anjing dengan menggigit tulang-tulang dan bulu ayam. Setelah diadakan penyelidikan, yakinlah raja bahwa Baka Maroe yang berjasa itu telah mati, dipotong oleh orang-orang Panyula. Raja menyuruh beberapa orang untuk mengikuti anjing itu ke Panyula, di mana Baka Maroe ditanam. Berselang beberapa waktu, maka Raja Bone memutuskan di hadapan para anggota adat, katanya, orang-orang Panyula mesti dikenakan hukuman karena melanggar adat, yaitu mereka telah memakan kepunyaan kerajaan. Mereka potong Baka Maroe yang sudah berjasa membesarkan nama kerajaan Bone di luar negeri. Sudah berjasa menutup malu orang-orang Bone dalam pesta penyambungan ayam di Wonorejo. Rajang menolak orang-orang yang berbuat demikian. Lebih baik kita jadikan penduduk Panyula dengan tugas pendayung hingga keturunannya. Demikianlah gerangan sehingga orang Panyula diberi nama keturunan pendayung. Apabila raja ingin pergi bertamasya di laut makan-makan ikan, maka dipanggillah orang Panyula mendayung perahu. Demikian pula tugasnya orang-orang Panyula bila raja akan berjalan melalui laut atau akan pergi melancong dengan perahu, maka mereka akan siap dan menjadi pendayung.